Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Neng Maina dari Sangga Pelaksana Ambalan Patahila Cut Mutia, Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar pada bab 4 pasal 24 dan 25 serta anggaran rumah tangga bab 4 pasal 34 dan 35. Anggaran dasar atau AD adalah aturan yang mengatur sebuah organisasi secara langsung, serta mengatur hubungan antara organisasi dan para anggotanya. Sedangkan anggaran rumah tangga adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, juga penjabaran lebih lanjut tentang anggaran dasar. ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional sebuah organisasi yang mencerminkan apresiasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Selain itu, ADART juga dapat diartikan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip identitas tindak laku baik secara organisasi, sosial, maupun budaya. Fungsi AD dan ART adalah penyelenggaraan pendidikan non-formal, baik di luar sekolah maupun di luar keluarga, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dengan menetapkan prinsip dasar kepramukaan dan berlandaskan sistem AMO. ADART juga sebagai landasan kerja dan landasan gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Tujuan AD dan ART Gerakan Pramuka terdiri dari dua, yaitu satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa politik, taat pada hukum disiplin, menjunjung tinggi nilai leluhur bangsa, serta sehat jasmani dan rohani. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh terhadap NKRI, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat mengembangkan diri secara mandiri dan bersama-sama. Anggaran dasar Gerakan Pramuka terdiri dari 12 bab dan 62 pasal, sedangkan anggaran rumah tangga terdiri dari 11 bab dan 134 pasal. Anggaran dasar yang akan saya sampaikan adalah bab 4 pasal 24 tentang akreditasi. 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan perundang-undangan. Dan pasal 25 tentang sertifikasi. 1. Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya. 2. Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi. 3. Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian perilaku dan pengamalan nilai, serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina. 4. Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik yang penilaiannya dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat nasional. Selanjutnya, anggaran rumah tangga yang akan saya sampaikan adalah bab 4 pasal 34 tentang akreditasi. 1. Akreditasi terhadap satuan organisasi dan satuan kependidikan kepramukaan dilakukan untuk menentukan kelayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana program serta manajemen. 2. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan kriteria dan tata cara akreditasi yang bersifat terbuka serta dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri atau independen sesuai dengan perundang-undangan. 3. Kriteria dan tata cara akreditasi serta pembentukan lembaga akreditasi mandiri ditetapkan oleh Kuartir Nasional. Dan pasal 35 tentang sertifikasi. 1. Sertifikasi peserta didik dan tenaga pendidik pada setiap jenjang dilakukan dengan menggunakan standar kompetensi yang ditetapkan. 2. Sertifikasi peserta didik dilakukan di satuan pendidikan gugus depan dan satuan karya pramuka serta diberikan sertifikat dalam bentuk tanda kecakapan. 3. Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan kompetensi peserta didik melalui uji kompetensi yang mencakup penilaian perilaku dan pengamalan nilai kepramukaan, serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina. 4. Sertifikasi tenaga pendidik diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik yang penilaiannya dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat nasional secara terbatas, dapat didelegasikan kepada pusat pendidikan dan pelatihan kuartir di bawahnya.
5. Tata cara sertifikasi terhadap peserta didik dan tenaga pendidik akan ditetapkan Kuartir Nasional. Sekian dari saya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.